Jangan pernah bangga, apalagi pamer-pamer akan hubungan romantis lu sama pacar lu. Karena itu hanya akan menunjukkan sebetapa mampus dan sakit hatinya lu kalau suatu saat nanti dia ninggalin lu. Hai seorang Frank, jika kamu belum mendengarkan rekaman bagian pertama, dengarkan dulu rekaman bagian pertama, baru kamu dengarkan rekaman ini. Karena jika kamu mendengarkan rekaman ini tanpa terlebih dahulu mendengarkan bagian pertama, maka kamu tidak akan mengerti apa yang saya akan bicarakan pada rekaman ini. Konsep berikutnya adalah saya ke fisika. Lebih spesifiknya fisika kuantum. Di fisika kuantum ada satu hukum yang dinamakan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Mungkin ini agak aneh, tapi jika kamu cukup open-minded dan mau menjadi good like, kamu akan mendengarkan saya dan melakukan apa yang saya berikan kepada kamu. Jadi Law of Attraction adalah di alam semesta ini kita percaya, bukan kita percaya, fisika kuantum menyatakan bahwa ada pencipta alam semesta ini. Jika kamu punya agama, kamu akan menyebutnya Tuhan. Jika kamu tidak punya agama, kamu akan menyebutnya alam semesta atau natural selection. Oke? Jadi ada pencipta dari semua alam semesta. Untuk hal ini mungkin saya sebut saja alam semesta. Kalau kamu ingin menyebutnya dengan nama Tuhan, ya silakan saja, apapun label yang kamu ingin berikan. Dalam fisika kuantum disebut zero point field. Oke, jadi ya saya sebut saja sang pencipta atau universe. Oke, jadi yang sang pencipta ini dia akan memberikan apapun yang kita inginkan. Oke, akan memberikan apapun yang kita inginkan. Namun caranya berkomunikasi dengan sang pencipta ini bukanlah melalui kalimat atau kata-kata, melainkan melalui getaran emosi. Saya ulangi, cara untuk berkomunikasi dengan pencipta adalah bukan dengan kalimat atau kata-kata, melainkan dengan getaran emosi. Apa maksudnya getaran emosi? Jadi emosi kita itu diambil dari kata emotion, bahasa Inggrisnya. Emotion kependekan dari energy in motion. Dengan kata lain, energi yang bergerak atau energi yang bergetar. Energi in motion. Nah, pikiran kita menyebabkan perasaan kita. Oke, jika kita berpikir saya ini tidak layak mendapatkan wanita, maka perasaan kita pada saat di dekat wanita adalah kita merasa tidak layak. Seperti itu. Jadi pikiran kita menentukan perasaan kita, dan perasaan kita menentukan getaran emosi kita. Seperti itu. Getaran emosi hanya ada dua, positif dan negatif. Oke, positif dan negatif. Jika kita memiliki getaran energi positif, maka sang pencipta akan mendengar getaran emosi positif kita dan memberikan hal-hal positif. Jika getaran emosi kita negatif, maka sang pencipta akan memberikan semua yang negatif kepada kita. Oke? Jelas? Jadi sang pencipta kita berkomunikasi dengan sang pencipta melalui getaran emosi. Getaran emosi timbul dari pikiran kita menjadi perasaan, menjadi getaran emosi. Oke? Jadi dengan kata lain, kalau kita berkata saya ini jelek, tidak ada yang suka dengan saya, perasaan kita setuju dengan itu, kita merasa jelek dan tidak ada yang suka dengan kita, maka getaran emosi kita adalah negatif. Dan pada saat getaran emosi kita negatif, benar-benar tidak ada yang suka dengan kita. Dan kita akan bilang, tuh kan benar. Ya tentu saja benar, karena getaran kamu negatif. Kamu membuat getaran kamu negatif. Makanya kamu diberikan yang negatif. Sedangkan jika kamu pernah melihat orang yang pede, ya, bahkan super pede, dia berkata, semua wanita suka dengan saya, yang tidak suka dengan saya rugi.
karena saya ini keren ganteng, walaupun dia tidak keren dan ganteng. Dan sepertinya dia selalu tampak beruntung. Kamu juga pasti punya teman-teman yang seperti itu, yang tidak ganteng, tidak kaya, tapi sepertinya tampak beruntung terus dengan wanita karena dia percaya bahwa dirinya itu ganteng dan pede, dan getaran energinya menjadi positif. Dan pada saat getaran energi positif, dia akan diberikan hal-hal yang positif. Oke, jadi ingat, ini sangat penting. Kamu berkomunikasi dengan Sang Pencipta melalui getaran emosi kamu. Oke, jadi bukan kamu minta sesuatu kayak seperti Sang Pencipta alam semesta, saya minta wanita cantik. Seperti itu. Kamu bilang seperti itu. Bilang dengan dia. Namun jika perasaan kamu atau getaran emosi kamu merasa bahwa, wanita cantik, siapa yang mau sama kamu? Ngaca dong, lu kan jelek, segala macam. Sang Pencipta tidak mendengarkan kalimat kamu, tapi dia mendengarkan emosi atau getaran kamu. Jika getaran kamu negatif, kamu minta sesuatu yang positif, namun getarannya negatif, hal itu tidak akan terjadi. Jadi, yang harusnya kamu lakukan adalah menggunakan kalimat-kalimat tersebut untuk membuat emosi kamu positif. Pada saat emosi kamu positif, barulah semua itu akan terjadi. Tak peduli apapun yang kamu katakan, tak peduli apapun yang kamu pikirkan, dan tak peduli apapun yang kamu lakukan, semua akan gagal jika energi kamu negatif. Oke, saya ulangi, tak peduli apapun yang kamu katakan, tak peduli apa yang kamu pikirkan, dan tak peduli apapun yang kamu lakukan, jika energi kamu, getaran energi kamu negatif, kamu tidak akan mendapatkan hasil. Titik. Itu dari fisika kuantum. Oke, fisika kuantum menyatakan seperti itu. Nah, pertanyaan, jika kita dapat memiliki apapun yang kita inginkan, jika energi kita positif, bisa nggak kita melakukan hal-hal buruk kayak seperti membunuh seseorang? Kita membunuh seseorang, kita berpikir kita ingin dia mati, lalu getaran kita diterima, lalu tiba-tiba orang tersebut mati. Bisakah seperti itu? Tidak bisa, karena jika kita berpikir ingin membunuh seseorang, getarannya pasti negatif, otomatis. Atau jika kita ingin memperkosa seseorang gitu, melakukan hal-hal buruk, kita berpikir hal-hal buruk, lalu alam semesta akan memberikan? Tidak, karena energi negatif selalu muncul jika kita ingin berbuat jahat. Oleh karena itu tidak bisa kita melakukan hal-hal seperti itu, begitu. Dan ingat, alam semesta akan selalu memberikan apapun yang kamu inginkan. Misalkan kamu berpikir, saya ingin jalan di mall dan ada wanita yang minta nomor handphone saya, menghampiri saya, itu bisa. Yes, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa teman saya sendiri, dia tidak pernah minta PIN BB, ya mungkin beberapa kali, tapi dia tidak intensif mengajak semuanya jalan, mengajak teman-temannya yang artis dan selebriti dan model ini untuk hangout sama dia, melainkan dia yang diundang. Nah, hal-hal ini bisa terjadi dengan kamu jika energi kamu positif, getaran energi kamu positif, semuanya bisa datang kepada kamu. Saya pun mengalami ini, di mana saya dihampiri oleh wanita dan dia minta berkenalan, dia minta nomor handphone dan dia minta PIN BB, dan bahkan saya mengundang beberapa wanita yang menghampiri saya itu ke seminar, dan kami juga yang pernah ikut seminar di Jakarta juga pasti sudah bertemu mereka sebagai pembicara tamu. Dan hal itu dapat terjadi bahwa apapun yang kamu inginkan akan diberikan kepada alam semesta atau Tuhan jika kamu ingin menyebutnya seperti itu. Itu akan diberikan kepada kamu, apapun yang kamu minta akan diberikan. Itu sudah pasti. Okay? Asalkan energi kamu positif, getaran energi kamu positif, itu saja. Dan mungkin kamu punya pertanyaan, oke, kalau misalnya apapun diberikan, bisa nggak kita diberikan hal-hal yang kita inginkan? Misalnya kita ingin hal jahat, contohnya si A mati gitu, atau si B kecelakaan. Jika kita minta itu dan
energi kita negatif, bisa nggak itu terjadi? Bisakah kita mencelakakan orang lain dengan menggunakan konsep ini? Tidak bisa, karena mencelakakan orang lain otomatis energi kamu menjadi negatif, getarannya energi kamu menjadi negatif. Jika kamu ingin membunuh orang, bilang saja si A, saya ingin si A mati, yang kamu pikirkan adalah mati. Energi dan kematian itu energi negatif, dan bisa-bisa kematian itu justru yang menghampiri kamu. Jadi hal ini tidak bisa kamu buat untuk hal-hal yang negatif. Nah, mungkin jika yang kamu percayai bahwa alam semesta ini adalah Tuhan, kamu cukup orang yang beragama, sebutlah seperti itu. Bisakah kamu meminta sesuatu yang menyalahi tanda kutip hukum agama kamu, misalnya gitu ya. Misalnya di hukum agama kamu dibilang jangan berzina. Bisakah kamu meminta sesuatu, wanita ingin melakukan seks dengan kamu dengan segera misalnya? Bisakah itu terwujud sedangkan kamu sendiri percaya bahwa agama kamu itu melarang berzina misalnya? Ingat, semua tergantung energi kamu. Jadi saya rasa jika kamu percaya bahwa berzina itu salah, jika kamu meminta wanita datang untuk melakukan seks kepada kamu, energi kamu otomatis jadi negatif. Energi kamu menolak. Kenapa? Kamu tidak percaya bahwa hal itu dapat terjadi, dan oleh karena itu tidak diberikan kepada kamu. Dan apapun yang menyalahi etika, apapun yang merugikan orang lain, itu otomatis akan membuat energi kamu negatif. Seperti itu. Jadi hukum ketertarikan ini tidak menyalahi aturan dan tidak menyalahi etika jika kamu memintanya dengan energi positif. Dan jika kamu ingin berbuat jahat atau di luar etika, itu akan otomatis membuat energi kamu negatif, yang tentu saja akan membawa kamu ke hal-hal negatif, yang justru alam semesta akan memberikan kamu hal-hal negatif karena energi kamu negatif. Berikutnya, setelah dari biologi dan kita ke fisika kuantum, sekarang kita ke psikologi. Konsep nomor 3 di psikologi